Kita semua kayaknya tahu ya cerita tentang Bahtera Noh. Tapi pernah kepikiran nggak kalau inti dari kisah ini sebenarnya bukan tentang siapa yang selamat dan siapa yang tenggelam? Hari ini kita bakal bongkar satu perspektif tersembunyi dari kisah banjir besar itu yang mungkin bakal mengubah cara kita memandang baik dan jahat selamanya. Oke, sebelum kita menyelam lebih dalam, yuk kita segarkan ingatan kita dulu. Kita semua tahu kan versi klasiknya? Ada seorang nabi, ada banjir yang dahsyat, dan ada sebuah awal yang baru buat manusia. Iya kan? Ceritanya simpel banget. Nabi yang baik hati ngasih peringatan. Dia bikin kapal besar buat nyelamatin keluarganya sama hewan-hewan. Orang-orang jahat ngejekin dia, nggak mau dengar. Terus, banjir datang, dunia yang penuh dosa dibersihkan. Yang baik selamat, yang jahat dihukum. Gitu kan? Sebuah cerita moral yang gampang banget dicerna. Tapi pertanyaannya, apa spiritualitas itu sesederhana itu? Nah, disinilah kita mulai goyangin sedikit fondasi cerita yang kita kenal itu. Gimana kalau ternyata label selamat dan tenggelam di dunia fisik itu nggak sama persis dengan rapor spiritual mereka di mata Tuhan? Dan disinilah ceritanya jadi, wow, benar-benar nggak ketebak. Ada sebuah penilaian ilahi yang sama sekali nggak kita duga. Siap-siap ya, karena ini bakal ngebalikin semua yang kita kira kita tahu tentang kisah ini. Coba-coba, renungkan kalimat ini sebentar. Menurut sebuah perspektif spiritual yang lebih dalam, beberapa dari mereka yang tenggelam oleh air bah, secara rohani, justru dinilai punya keikhlasan yang lebih tinggi daripada sebagian orang yang ada di atas bahtera. Kaget kan? Gimana ceritanya? Kok bisa gitu? Nah, buat ngejawab ini, kita harus lepasin kacamata duniawi kita sejenak. Kita harus lihat ke sebuah arena pertempuran yang nggak kelihatan mata. Pertempuran di dalam hati setiap manusia. Jadi, ini poin kuncinya. Pertarungan yang sebenarnya itu bukan antara bahtera melawan badai. Bukan. Konflik yang paling menentukan itu justru terjadi di dalam batin setiap orang yang terlibat. Coba bayangin deh, di dalam diri kita ini ada dua kekuatan yang terus berperang. Ada fitrah, sisi murni kita, kebaikan bawaan kita. Dan ada nafsu, ego kita, dendam, dan semua keinginan duniawi. Nah, menurut pandangan ini, Tuhan itu nggak ngelihat seragam luarnya, tapi kompas batin mana yang lagi kita ikuti. Inilah inti penilaian yang sesungguhnya. Disinilah letak paradoksnya. Di satu sisi ada para penentang Nuh. Secara tindakan, mereka salah jelas. Tapi ternyata sebagian dari mereka itu niatnya tulus loh. Mereka benar-benar berusaha nyelamatin kaumnya pakai cara mereka sendiri. Di sisi lain, ada sebagian pengikut Nuh. Tindakannya benar, mereka ikut Nuh, tapi hatinya dipenuhi dendam dan iri hati sama kaum elit. Jadi, siapa yang lebih murni di mata Tuhan? Jawabannya ternyata jauh lebih rumit dari yang kita kira. Terus peran Nuh di sini apa dong? Ternyata dia itu bukan sekedar pembawa pesan. Anggap dia itu kayak sebuah alat ilahi yang sangat presisi, sebuah kunci. Gini deh analoginya. Bayangin setiap hati manusia itu kayak gembok dengan kombinasi yang unik dan rumit. Dan Nuh, dia itu kayak kunci master yang terus-menerus dibentuk, diuji, dan disesuaikan sama sang pengrajin ilahi buat nyoba ngebuka setiap gembok itu. Jadi, perjuangan Nabi Nuh selama ratusan tahun itu pada dasarnya adalah sebuah proyek riset dan pengembangan spiritual terbesar dalam sejarah. Tujuannya apa? Yaitu tadi, untuk menemukan formula kunci yang paling pas buat ngebuka hati manusia. Coba bayangin deh dedikasinya. Ratusan tahun, Nuh itu tanpa lelah nyobain setiap gerigi di kuncinya. Dia memohon, dia membujuk, dia berdebat, bahkan sampai diancam dan dikatain gila. Semua itu dilakuin demi nemuin kombinasi yang pas buat ngebuka hati kaumnya. Hari demi hari. Luar biasa. Mungkin kita mikir, ya udah setelah badai reda, ceritanya selesai. Happy ending, mereka selamat. Tapi ironisnya, ujian terberat bagi para penumpang bahtera itu justru baru aja dimulai. Bayangin deh situasinya. Semua saingan mereka, yang lebih kuat, yang lebih pintar, yang lebih kaya, semuanya lenyap dalam semalam. Praktis, mereka jadi penguasa tunggal di dunia yang baru. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Mereka justru menghadapi ujian yang paling berbahaya, ujian kemakmuran. Apa yang terjadi ketika semua keinginanmu terkabul dan gak ada lagi yang bisa menentangmu? Ternyata ujian saat lapang itu bisa jadi jauh lebih berat daripada ujian saat sempit. Dan ini bagian yang paling menyedihkan. Ketika diuji dengan kekuasaan tanpa batas, mereka gagal total.
Ini jadi pengingat yang pahit banget buat kita. Selamat dari satu badai, nggak ngejamin kita bakal tahan dari godaan di hari yang cerah. Nah, kontras antara perjuangan mereka saat sulit dan kegagalan mereka saat mudah inilah yang membawa kita pada pelajaran inti dari keseluruhan kisah Nuh. Sebuah pelajaran yang, relevan banget buat zaman kita sekarang. Jadi apa dong yang bisa kita bawa pulang dari semua ini? Pelajarannya ternyata sangat personal dan praktis. Intinya, semua kembali ke kunci yang kita pegang masing-masing. Sering banget kan kita itu sibuk banget nyoba ngebuka gemboknya orang lain. Kita berusaha meyakinkan mereka, memperbaiki mereka, sampai kita lupa kalau pekerjaan yang paling penting itu seharusnya dimulai dari diri kita sendiri. Analogi ini dalam banget ya kan? Kalau kunci kita sendiri berkarat karena ego, kemarahan, atau kesombongan, ya setiap kali kita coba membantu orang lain, kita malah cuma akan ninggalin karat yang sama di gembok mereka. Bukannya membuka, malah merusak. Jadi, ya ini dia pekerjaan spiritual kita yang sesungguhnya. Geser fokusnya dari memperbaiki mereka, jadi menyucikan diriku. Bukan lagi nanya siapa yang benar, tapi apakah tindakan gue ini benar-benar datang dari niat yang murni? Sadari kalau kita nggak bisa maksa hati orang lain buat terbuka. Jadi, konsentrasilah buat mastiin kunci kita sendiri itu bersih, tulus, dan bebas dari karat ego. Karena pada akhirnya, satu-satunya hati yang benar-benar ada dalam kendali kita, ya cuman hati kita sendiri. Dan kunci yang bersih itu nggak perlu memaksa. Kilau kemurniannya aja udah cukup untuk menginspirasi gembok-gembok lain untuk mau terbuka dengan sendirinya. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kita renungkan bersama. Dalam ujian hidup kita masing-masing, apakah kita lagi sibuk menghabiskan energi buat mendobrak pintu orang lain, atau kita lagi fokus buat mengilapkan kunci kita sendiri? Jawabannya menentukan cahaya seperti apa yang kita bawa ke dunia ini. Fokuslah pada kuncimu.